Saat Anda melakukan verifikasi dokumen administrasi pendaftaran CPNS, ada seorang oknum yang mengaku staf panitia seleksi CPNS yang menawarkan bantuan kepada Anda untuk lolos seleksi CPNS dengan memberikan sejumlah dana tertentu. Di satu sisi, Anda belum memiliki pekerjaan, tetapi namun memiliki tabungan yang cukup untuk imbalan jasa bagi orang tersebut. Status Anda sudah menikah dan memiliki 2 anak sehingga tuntutan kebutuhan hidup pun cukup besar. Maka sikap Anda adalah apa? Oke teman-teman, untuk soal-soal TKP ini ya, carilah jawaban yang memiliki poin paling tinggi. Di sini tuh tidak ada nilai yang salah ya, tapi ada nilai yang paling tinggi, poin 5, 4, 3, 2, 1. Jadi teman-teman itu berusaha untuk mencari jawaban yang paling terbaik di antara pilihan jawaban yang ada di sini. Oke, yang pertama kita lihat nih, terima tawaran tersebut. Otomatis tidak ya, kalau ada kata-kata terima, karena Anda harus segera mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tetap nih. Mempertimbangkan tawaran, jadi masih ada keraguan nih, buat menerima atau tidak menerima. Jadi ini bukan jawaban yang terbaik ya. Kita lihat yang C. Melihat potensi diri terlebih dahulu sebelum menerimanya, bila masih mampu menjalani semua rangkaian prosesnya, tidak perlu lagi berbuat curang. Ini juga bukan jawaban yang terbaik ya. Kemudian kita lihat jawaban D. Menolaknya secara tegas dan menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut melanggar hukum. Oke, ini kita bisa pertimbangkan ya teman-teman. Kita lihat yang E. Menolaknya secara tegas dan menginformasikan kepada panitia pusat bahwa ada seorang oknum yang menawarkan cara curang dalam proses seleksi CPNS. Oke, nah itu pilihannya ada D, ada E ya. Nah, kita pilih nih, mana sih jawaban yang memiliki poin paling tinggi. Di sini kita lihat yang D. Menolak secara tegas dan menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut melanggar hukum dan ketentuan dalam proses seleksi ya. Palingan teman-teman yang bisa teman-teman lakukan adalah ini dulu ya. Dan saya ingin menjadi ASN dengan cara yang bersih. Nah, ini jawaban yang benar itu adalah D, poinnya 5. Kemudian yang E ini poinnya 4 ya teman-teman. Dan yang lainnya itu poin yang terendah. Anda baru saja ditugaskan untuk menjalankan sebuah program di kantor Anda. Sudah menjadi kewajiban setiap staf yang ditugaskan untuk menjalankan sebuah program harus membuat laporan kegiatan. Setelah selesai menyusun laporan, draft laporan yang Anda susun itu ditolak oleh pimpinan karena dinilai kurang visible. Hal yang Anda lakukan adalah, yang pertama kita lihat dulu nih, memeriksa kembali draft laporan tersebut terutama pada bagian yang salah, sehingga bisa diperbaiki dengan segera untuk diserahkan kembali. Ini bisa dipertimbangkan. Kemudian kita lihat pilihan B, menerima kembali draft laporan tersebut tanpa diperiksa kembali. Nah, ini tuh bukan jawaban yang terbaik ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat C, menanyakan rekan kerja yang lain yang ikut membantu menyusun laporan karena bisa saja kesalahan tersebut bukan dari kekeliruan saya, namun dikarenakan kesalahan rekan kerja. Nah, ini tuh pilihan jawabannya itu kayak nggak menerima ya kesalahan ya, dan kesannya itu pengen mencari kambing hitam gitu loh. Kita lihat ke pilihan D, menerima penolakan tersebut dan mencoba memperbaiki kesalahan laporan, akan tetapi saya yakin kesalahan draft laporan dikarenakan kekeliruan atasan saya. Nah, ini dia juga tidak menerima nih kesalahannya dia nih. Kemudian kita lihat pilihan E, menjelaskan penyebab terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan tersebut. Waktu pengerjaannya sangat singkat dikarenakan sibuk mengatur jalan kegiatan program sehingga waktu dan tenaga banyak terkuras sehingga menyebabkan kurang fokus. Ini tuh terlalu banyak alasan ya teman-teman. Jadi jawaban yang terbaik itu adalah A nih. Memeriksa kembali, kemudian langsung mengubah bagian yang salah, kemudian segera diserahkan kembali gitu ya. Ini poinnya itu adalah 5. Pada suatu hari, di kantor Anda mengadakan lembur kerja sampai malam dikarenakan ada deadline pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari itu juga.
Hal tersebut dikarenakan pimpinan unit Anda ada rapat para pimpinan unit di instansi tempat Anda bekerja, sehingga perlu ada laporan yang harus disampaikan oleh atasan pada rapat tersebut. Namun, Anda ada pekerjaan sampingan rutin yang sudah terjadwal secara teratur yang Anda lakukan. Sikap Anda dalam menghadapi kondisi ini bagaimana? Yang pertama, meminta izin kepada atasan agar saya tidak lembur karena sudah banyak rekan kerja lain yang bersedia lembur. Ya, ini bukan pilihan yang terbaik ya teman-teman ya. Kemudian menolak untuk kerja lembur karena saya ada pekerjaan sampingan. Nah, ini langsung menolak nih. Ini juga bukan jawaban yang terbaik. Kemudian, ikut lembur dan meninggalkan pekerjaan sampingan rutin yang telah dijadwalkan karena perintah atasan dan demi kinerja unit tempat saya bekerja. Nah, ini bisa kita pertimbangkan. Lalu, terima pertimbangan lembur karena merupakan tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerja tim merupakan kinerja unit kerja saya. Nah, ini juga bisa kita pertimbangkan. Terima lembur sambil melakukan pekerjaan sampingan. Nah, ini juga bukan jawaban yang terbaik ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita ada pilihan nih antara C dengan D. Nah, di sini teman-teman, jawaban yang memiliki poin paling tinggi itu adalah yang D. Menerima permintaan lembur karena merupakan tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerja tim merupakan kinerja unit kerja saya. Ini poinnya 5 ya teman-teman, kemudian yang C ini poinnya 4. Anda bersama salah satu rekan kerja melakukan kunjungan ke kantor klien. Pada saat kunjungan tersebut, Anda melihat ada salah satu klien yang terlihat kurang profesional dan kurang cakap dalam perundingan kerjasama. Padahal Anda perlu banyak informasi dan data mengenai program kerjasama yang akan segera disepakati. Sikap Anda pada situasi tersebut adalah: oke, kita lihat nih, meminta rekan kerja saya yang mahir serta mampu bernegosiasi dengan klien tersebut, berharap akan mendapatkan sisi keuntungan yang lebih dari klien yang kurang cakap dalam perundingan. Ini bisa kita pertimbangkan ya. Menyampaikan kepada atasan mengenai klien tersebut untuk dijadikan salah satu pertimbangan untuk melanjutkan program bersama untuk periode selanjutnya. Nah, sebenarnya ini tuh periode sekarang ya teman-teman ya. Jadi, sikap Anda sekarang itu bagaimana gitu ya. Jadi ini mungkin masih meragukan, tapi bisa kita pertimbangkan. Kita lihat pilihan C, membatalkan kesepakatan kerjasama yang terjalin untuk program yang telah berjalan bisa diberikan kepada pihak lain. Ini juga bukan jawaban yang terbaik ya teman-teman ya. Kita sudah melakukan kerjasama, terus sudah berjalan, tiba-tiba dihentikan. Nah, itu tidak baik ya. Berusaha untuk mencoba tetap mencari informasi meskipun saya yakin untuk membatalkan kerjasama dengan mitra tersebut. Ini juga bukan pilihan yang terbaik. Kita lihat yang E, berusaha untuk tidak terlalu kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut, sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional. Di sini itu tidak ada masalah kaku atau arogan ya teman-teman ya, jadi tidak ada kaitannya sih. Jadi ini bukan jawaban yang terbaik. Kita ada pilihan jawaban A dan pilihan jawaban B. Nah, Anda itu bersama salah satu rekan kerja Anda. Jadi kalian ini ada berdua ya, pergi ke kantor klien. Karena si kliennya ini terlihat kurang profesional dan kurang cakap ya, dan Anda juga perlu banyak informasi dan data. Nah, sikap yang Anda bisa lakukan ya mungkin bisa meminta rekan kerja yang Anda pergi berdua itu untuk bernegosiasi dengan klien gitu. Berharap itu mendapatkan sisi keuntungan yang lebih yang kurang cakap dalam perundingan. Nah, ini bisa dijadikan jawaban yang terbaik ya teman-teman ya. Anda seorang ASN pada suatu kementerian. Anda ditugaskan oleh atasan unit Anda untuk melaksanakan suatu program kerja yang tidak Anda inginkan. Namun atasan Anda tetap meminta untuk tetap melaksanakannya. Hal yang akan Anda lakukan pada situasi tersebut adalah: meninggalkan program tersebut karena seorang pribadi yang hanya mau melaksanakan sesuai keinginan. Nah, ini juga bukan jawaban yang terbaik.
Mengungkapkan ketidaksetujuan saya disertai dengan alasan kepada atasan tersebut, namun program tersebut tetap dilaksanakan karena sudah menjadi kewajiban dan komitmen saya sebagai abdi negara untuk menjalankan program kantor. Ini bisa kita pertimbangkan dulu. Kita lihat pilihan jawaban lain. Tetap menjalankan program tersebut meskipun ada rasa ragu-ragu. Nah, ini juga bukan jawaban terbaik ya teman-teman. Mengungkapkan ketidaksetujuan saya kepada rekan kerja lain, ada beberapa rekan kerja yang memiliki pemahaman yang sama. Nah, ini juga bukan pilihan yang terbaik. Kita lihat yang E, tidak berkomentar apapun terkait program tersebut, berusaha menjalankan sepenuh hati dengan sebaik-baik mungkin karena telah menjadi komitmen awal akan menjalankan kewajiban secara optimal bila diterima menjadi ASN. Nah, ini bisa kita jadikan jawaban yang paling tinggi ya teman-teman, poinnya itu 4.